Bos, sekarang bagaimana? Kalau begini terus grup Sihai kita akan bangkrut. Grup makanan King Guo. Bukan katanya mau investasi ke kita? Itu perusahaan yang dulu bikin telur pindang. Aku tolak. Sayang. Kamu ngomong apa sih? Itu harapan terakhir kita. Changyu, jangan panggil aku sayang terus. Perusahaan bangkrut itu karena kamu tidak mampu. Aku benar-benar buta dulu memilih kamu. Kamu. Kalian berdua. Sepasang kekasih. Sudah lama mengkhianati aku. Liu Zihao telepon polisi. Direktur Chang. Aku sibuk sekarang. Buruan ambil alih grup ini. Atau kamu sendiri yang turun laporkan. Kalian bertiga membunuhku. Kalian bisa kabur. Itu bukan urusanmu. Kamu pergi saja dengan tenang. Hahaha. Lihat itu bos gila. Memukul karyawan. Karyawan membela diri dan membunuhnya. Hahaha. Changyu, kamu kenapa Changyu? Kalian bertiga ngapain Changyu? Changyu bangun, Changyu. Aku ini bukan di grupku. Siapa aku ini di mana? Apa aku pindah waktu? Lepaskan aku Kun. Lepaskan aku Kun. Aku akan cari uang untuk bayar utangmu. Jangan jual aku ya. Diam dan ikut kami. Kamu ini masih bisa buat bayar utang judi. Kun, tolong, aku akan bayar utangmu. Aku pasti akan bayar. Lepaskan aku. Kamu ini. Kenapa ikut cengwoking si sampah itu? Yang di luar itu istriku. Tidak, aku tidak bisa tinggal di zaman ini. Tidak bisa membiarkan rencana jahat mereka berhasil. Aku harus kembali. Lepaskan aku. Sooner or later, hari ini. Biarkan kakak mencicipi dulu. Haha. Kalian lepaskan aku. Lagi pula, untuk sementara tidak tahu bagaimana cara kembali. Berhenti semua. Aduh, si pecandu judi ini. Masih berpura-pura ya. Kamu berani, kamu hebat. Barang tidak berguna, si pecandu judi. Sudah janji hari ini datang ambil orang. Mau membohongi aku. Aku tidak bilang tidak mau dia, wanitaku. Selain aku, jangan ada yang menyentuh. Paling-paling. Dibalas 2 kali lipat. Bicara saja, siapa yang tidak bisa? Enzifu. Kamu bajingan, kamu menjebakku dan mencuri grupku, aku akan mencekikmu. Si pecandu judi, sudah bosan hidup ya. Berani minainta kakakku Chenwan. Henwan. Kamu main apa lagi? Aku lihat kamu akhir-akhir ini kalah judi sampai jadi bodoh ya. Jangan pikir berpura-pura gila bisa melunasi utang. Aku sudah bilang, akan membalas 2 kali lipat. Aku pasti bisa melakukannya. Selamat jalan. Mereka pasti tidak sesederhana itu. Kakak-kakak, Bagaimana dengan barangnya? hampir selesai, paling lama. 3 hari lagi bisa transaksi.
Cepat, cari target berikutnya. Wan Go, kamu bilang kakak. Bagaimana dia tahu kita sudah mencari si perempuan itu? Kalau aku tahu, posisinya. Aku sudah duduk di sana. Yo. Kasih aku makan roti kukus dan ubi, kamu sendiri biasanya. Diam-diam makan enak ya. Tidak, tidak. Makanan di rumah sudah ada di sini. Aku benar-benar tidak mencuri makan. Xiao Lian ada di rumah. Bu Tante Yao kenapa datang, silahkan duduk. Xiao Lian, kamu akan beruntung. Saya datang hari ini untuk mencarikan jodoh untukmu. Kamu bercanda lagi ya? Orang di sana bilang, asal kamu setuju, utang si penjudi itu akan dibayarkan untukmu. Siapa orangnya? Jauh lebih baik daripada kamu. Urusanmu apa? Xiao Lian, ayo pergi. Orang baik saya sudah bawa orangnya. Sesuai janji sebelumnya. Kamu tenang saja, pulang saya akan tanya untuk Tai Zhuang. Terima kasih orang baik. Saya pergi. Renji, bukankah saya sudah bilang, kita tidak mungkin. Xiao Lian Zhangkun datang menagih utang lagi ya. Asal kamu setuju saya akan langsung bantu melunasi semua utangmu. Tidak perlu saya percaya Guo Qing. Dia bisa menyelesaikannya sendiri, saya harap. Kamu jangan datang lagi ke saya. Kenapa tidak setuju dengannya? Tidak Guo Qing, saya tidak setuju dengannya saya. Guo Qing, kita. Ayo bekerja untuk melunasi utang. Bekerja tidak mungkin bekerja. Iya Guo Qing, jangan bekerja. Bekerja itu jalan buntu. Pulang ke kampung langsung makan pesta, ya makan pesta. Tante Tian. Guo Qing, Ah, bagaimana kita melunasi utang? Waktu hanya 7 hari. jangan khawatir, tidak ada uang yang tidak bisa saya dapatkan. Saya jalan-jalan saja, siapa tahu. Guo Qing, jangan pergi judi lagi. Cheng Woking, kamu brengsek, ngapain angkat tangan? Memukul istri lagi. Xiao Lian, ini semua salah saya. Saya tidak akan judi lagi. Entah bagaimana kabar perusahaan keluarga. Saya tidak termasuk di zaman ini. Saya harus mencari cara untuk kembali. Harus begini. Aduh, Guo Qing kalah lagi. Lagi-lagi bunuh diri. Siapa kamu, minggir? Kalah sampai gila. Guo Qing teman baikku. Mau balik modal nggak? Gak mau, istri gak izinin. Kamu anggap aku bodoh ya kapan? Kamu dengerin kata istri. Ngapain bohong, aku bilang gak ya gak. Aduh, Cheng Woking si miskin. Nggak ada uang, berani datang. Kaki ini kau punya kemauan sendiri. Kamu bilang nggak mau. Tapi tubuhnya jujur, aku pinjamin uang. Masuk main beberapa ronde. Pergi sana. Ada apa? Kok aku balik lagi? Jangan pura-pura deh, tubuhmu jujur. Bikin orang mau nangis. Ayo, hari ini aku traktir. Mau kemana? Pulang. Xiao Lian bilang dia mau berubah, aku nggak percaya. Hari ini coba-coba ternyata benar. Xiao Duo. Hari ini si penjudi itu ngikutin aku sepanjang jalan. Apa dia sadar? Nggak apa-apa, sebentar lagi gilirannya. Xiao Lian, di desa kita ada nggak wanita bernama Xiao apa gitu? Nggak ada, kenapa? Ah, nggak apa-apa, cuma tanya-tanya. Itu Chen Wan, emang dari dulu ada orangnya. Kamu dari dulu main di kasino, mereka malah tanya aku. Yah, ada orang yang baik padanya, dia nggak tahu. Kamu ini Qin Xiao Lian, kamu ini apa sih kamu ini? Bibiao, kenapa kamu datang? Lepasin Xiao Lian, aku nggak segan-segan. Aku nggak lepas, kamu si lemah. Kamu bisa apa sama aku? Mama, kamu ngapain? Lepas, kamu kenapa marah-marah? Nggak marah, apa orang ini nggak setuju Renjie. Kerjaan kamu nggak bisa ditentuin. Intinya kamu cuma mikirin diri sendiri.
Asal dia setuju, utang judimu bisa lunas. Dia juga bisa nikah sama orang baik. Anakku juga dapat kerjaan. Urusan keluarga kita nggak usah kamu urus. Kamu masih berani membantah. Kamu lihat aku tidak akan merobek mulutmu. Ya ampun, tidak perlu memaksa orang untuk menikah lagi. Maaf saudara. Lepaskan aku. Kamu lihat aku tidak akan merobek mulutnya. Bekerja di luar, satu mati satu dikirim. Orang tua mengantar anak muda. Kamu gila, pergi sana. Dazuang, kakak ipar mengingatkanmu. Jangan pergi bekerja di luar, jangan. Kakak ipar, kamu. Bekerja mengantar anak muda. Xiaolian, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak benar, dia istriku. Bersandar sedikit tidak masalah kan Xiaolian. Bukan itu maksudku Xiaolian. Hei Guoking, kamu ngapain? Istri, kedepannya aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, menyakiti keluarga kita. Xiaolian, kamu kenapa? Hei Guoking itu. Ada sesuatu di celanamu, menggangguku. Kamu keluarkan saja. Guoking, ini apa? Telur rebus? Jangan lihat warnanya hitam, tapi rasanya pasti enak. Hei, benar juga. Kita bisa jual telur rebus. Tapi, kita tidak punya telur. Ya ampun. Bagaimana aku bisa lupa ini? Guoking, lihat apa yang aku dapat. Hu bekerja di luar, Jin Feng senang. Dia memberiku beberapa. Tapi, tidak ada bumbu juga tidak bisa. Bumbu. Itu bumbu yang biasa digunakan untuk merebus daging. Sejak kamu mulai berjudi, rumah tidak pernah ada daging lagi. Tidak apa Xiaolian, biar aku pikir. Hei, benar ada sesuatu. Cepat ambil wadah. Cepat-cepat. Guoking, kamu ngapain? Lepaskan biar bisa dituang. Kamu ini melepas celana. Orang lain lihat nanti nggak baik. Aduh, ini kan rumah sendiri. Mana ada orang lain? Gede banget. Hei, siapa nih? Serem banget. Telur ini. Gede banget, gede banget. Ersao, kamu cepat kembalikan. Telur satu aja dia ambil, biarin aja. Kamu tahu nggak pinjam sekeranjang telur ini susahnya kayak gimana? Aduh, cuma cari telur aja. Susah apa sih? Di mana adik ipar Guoking? Nggak sopan bilang kakak ipar. Hehe kakak ipar, masa apa sih, wanginya enak banget. Panas. Akhirnya aku berhasil. Sob, telurmu ini kasih aku satu dong. Aku kan sembunyi-sembunyi dari ibuku kasih 5 telur. Dazuang juga banyak bantu kamu, ambil satu lagi. Kasih Dazuang juga cicipin. Gak ada, cuma satu-satu. Sob, kamu ini nggak jujur. Nggak kasih ngapain bohong sama aku. Aku bohong ngapain? Lalu telur yang lain mana? Rusak dibuang keluar, kasih anjing. Telur ini. Ada yang anjing aja nggak mau makan. Mbak Xiaolian. Kamu cuma temenin kakak main telur. Berapa aja kakak kasih? Mas Chow, aku masih ada urusan, aku duluan ya. Nggak ada. Perempuan yang bisa kabur dari tanganku. Mas Chow, kamu ngapain? Kamu lepas. Cheng Woking, kamu tahu nggak telur ini? Dapetnya susahnya kayak gimana? Kamu bilang buang ya buang. Aku salah lihat kamu sama dulu. Nggak ada bedanya. Peminjam telur aja ada apa sih? Riset nggak mungkin nggak gagal. Sob, kamu nggak tahu. Xiaolian keliling cari pinjam telur. Banyak yang marahin dia. Dengar-dengar hampir dikasih kesempatan sama orang lain. Kok nggak bilang dari tadi? Aduh Chang Yu kapan? Lo bisa ngilangin kebiasaan buruk lo yang ini.
Yang penting sekarang bikin usaha telur asin dulu. Dazuang. Pinjem 2 telur lo dong. Yang ditakutin akhirnya terjadi juga. Gua udah tahu telur biasa. Nggak bakal bisa. Tugas besar jatuh ke tangan gua. Harus rela mengorbankan telur demi tujuan. Kinje tolong getanggani dengan baik. Dazuang. Niat baik lo gua hargai. Tapi yang gua butuhin telur ayam. Sok-sokon. Otak lo jalan kemana aja, malah bilang sok-sokan. Gua pikir ini nggak ada gunanya. Sudahlah, kita cek lagi ke rumah lo. Mungkin masih ada telur. Beneran udah habis. Ayo dong cari lagi. Beneran nggak ada. Cari lagi. Kalau emang nggak ada, pakai punya gua aja. Ngomong apa sih? Cuma 1? Mana cukup? Bro, jangan banyak maunya. Ini gua baru ambil dari kandang ayam. Kalau ayamnya nggak bertelur, lo nggak bakal dapet sama sekali. Di rumah lo beneran nggak ada stok ya? Ada sih. Tapi bentuk telurnya gimana? Ibu gua inget semua. Si nenek tua ini. Ngomong siapa tadi? Telur gua. Telur lo si pecandu judi. Masih aja mikirin makan telur. Hidup lo udah enak banget. Tapi apa? Asal lo kasih istrinya kerenje. Gua anterin 100 telur ke rumah lo. Gua nggak butuh. Mulai sekarang jangan harap bisa pinjam 1 telur pun dari gua. Pergi sana. Kalau emang nggak bisa pinjem, lo bisa pergi coba ke rumah saudara perempuan Tian. Saudara perempuan Tian. Cari cara untuk menjebak Cao Liang. Bukankah Cao Liang bilang baru-baru ini, jangan bertindak? Kakak laki-laki khusus bilang begitu. Tapi anak ini pelit banget, susah dijebak. Gak apa-apa. Aku akan suruh Hua pergi. Iya, Cao Liang. Hanya bisa menyalahkanmu karena mengganggu orang yang salah. Hei kakak Liang, kamu mau pergi kemana hari ini? Chen si penjudi, ngapain kamu kesini? Aku gak punya uang buat dipinjamkan. Kakak Liang nggak punya uang buat dipinjam. Pinjami telur aja boleh kan? Ngomong-ngomong pinjam telur lagi. Suruh istrimu datang, baru aku pinjamkan. Hei, gak bisa dipungkiri, tangan istrimu. Benar-benar halus ya, hahaha. Adik Xiao Lian, asal kamu temani kakak main. Telur mau berapa, kakak kasih berapa. Kak Cao, aku ada urusan dulu, aku pergi dulu. Hei, gak ada. Perempuan yang bisa kabur dari tanganku. Hei Kak Cao, kamu ngapain? Lepasin, lepasin, lepasin. Cao Liang, kamu mati deh. Ternyata kamu si anjing ini. Mau mengambil keuntungan dari Xiao Lian. Sial, ngapain aku ngomong ini sama kamu, kencan mau telat. Cheng Woking, kamu tunggu aja. Kak Liang, kenapa baru datang? Aku sudah nggak sabar nih. Salahku, salahku. Gini aja deh Hua-Hua, malam ini kamu mau main kemana? Kita pergi ke sana. Kalau begitu, rumah Hudi. Kalau berani bilang, jangan ingkar. Oke, baiklah. Ayo Kak Liang. Kalau benar-benar nggak bisa pinjam, kamu bisa coba ke rumah saudara perempuan Tian. Aku Changyu. Apa sih yang belum pernah aku lihat? Pinjami telur aja, bukan masalah buatku. Goking, kamu datang main sama aku lagi.
Ayo kita masuk. Hei kakak ipar, aku bukan datang untuk main-main. Aku cuma mau pinjam 2 telur. Telur banyak kok. Tapi gentong air di rumahku kosong. Ah, aku yang ambil airnya. Kakak ipar, gentong airnya sudah penuh. Nah, sekarang lihat telurnya. Aduh, lantainya kok kotor banget ya. Oh oke. Kakak ipar, aku gak minta yang lain. Kamu kembalikan saja telur yang kamu ambil waktu itu. Itu saja. Kamu yakin cuma mau itu? Iya betul. Ah, kakak ipar, aku pasti akan segera mengembalikannya. Gak usah, buat kamu saja. Ah, Sia Olian, lihat apa yang aku dapat. Telur sebanyak ini, dari mana kamu dapat? Tian kakak ipar yang kasih. Dari kakak ipar Tian. Cheng Woking, jujur saja, apakah kamu mencuri dari kakak ipar ketiga? Beneran? Kakak ipar Tian yang kasih. Cheng Woking, aku tidak menyangka kamu semakin tidak bisa diandalkan. Dulu kamu suka judi dan malas. Aku masih bisa menahannya. Tapi sekarang kamu mencuri dan berbohong. Aku sangat kecewa padamu, seandainya aku menerima Renjie. Sia Olian. Kamu benar-benar berpikir begitu. Kakak ipar kasih kamu telur. Cheng Woking, kamu pikir sendiri, mungkinkah itu? Apa yang tidak mungkin? Cantik, kamu cari siapa? Baru saja pergi, sudah tidak kenal lagi. Kakak ipar. Apa? Kamu kakak ipar. Xiaolian, telurnya. Memang aku yang kasih ke Guoking. Untuk telur itu, dia bekerja di tempatku. Seharian, hampir mati kelelahan. Seharian bekerja. Kerja? Kerja sepanjang sore. Kalau tidak bagaimana? Guoking, aku bilang ya. Cantik. Namaku Xiaosa Zhuang, jadi teman yuk. Jangan kurang ajar. Aku adalah kakak iparmu. Ah, kakak ipar. Aku sudah lama merasa kakak ipar aneh. Ternyata kakak ipar pura-pura gila. Setelah suamiku meninggal, para pria itu. Setiap hari mengganggu di rumah. Aku terpaksa pura-pura hilang. Sekarang kamu tidak takut diganggu mereka lagi. Sekarang sudah tidak masalah. Zuang, baju kamu. Kenapa modelnya kayak gini? Kata orang ini namanya fashion. Sebenarnya aku juga tidak nyaman. Aku ganti saja. Yang ini cocok untukku. Zuang, tadi kamu mau bilang apa? Oh, kamu tidak tahu. Hari ini di kasino, Chao Liang itu kalah sampai celana dalamnya pun tidak ada. Katanya masih berutang besar sama Chang Kun. Chao Liang. Apakah dia yang melakukannya? Bayar hutang, sekarang kamu. Keluarkan uangnya, aku tidak punya sekarang. Abang Kun, kasih aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya. Baiklah, aku kasih kamu beberapa hari lagi. Tapi kalau berani kabur, aku pasti akan mematahkan kakimu. Aduh, aku bilang dari mana datangnya si cantik ini. Adik keluarga Tian, kenapa? Sudah sembuh dari penyakit gilanya. Aduh, wajah cantik ini. Chen si penjudi, minggir sana. Uang yang kamu hutang sudah ada belum?
Aku sudah tidak sabar, ingin sama istrimu. Yang harus diberikan? Aku tidak akan kurang 1 sen pun. Pulang dan tunggu saja. Pergi. Guo King, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja, jual telur rebus. Guo King, satu telur rebus ini kamu mau jual berapa? 1,20 sen. Satu telur ini harganya 20 sen. Mana ada yang mau beli? Ada yang bantu. Siapa? Jangan-jangan kamu minta tolong Kak Dazuang. Dia aja ngitung uangnya nggak jelas. Iya bro, cuma punya telur di celana. Tenaga ada, buat jualan. Kamu cuma perlu temani aku lakukan 2 hal. Yang pertama, temani aku berantem besar. Berantem. Aduh, kamu jual satu telur 20 sen. Kamu gila uangnya. Telurku, mau jual berapa ya terserah. Gak ada urusan sama kamu. Kamu cari masalah ya? Ayo, aku nggak takut, berantem ya berantem. Sudah, berhenti. Abang, tolong genilai. Dia jual satu telur 20 sen. Menurutmu dia nggak waras ya? Iya, telur mentah aja cuma beberapa sen. Adik, harganya memang agak mahal. Iya, cuma 1 telur. Kok bisa 20 sen? Semua nggak tahu, telurku ini. Bukan telur rebus biasa. Bohong aja. Siapa yang percaya? Iya, Telur ini, buka toko gratis buat kamu. Kamu makan, baru tahu aku bohong atau enggak. Aduh, ini enak banget. Telurnya enak banget. Ini satu panci aku ambil semua. 10.000 pasti cukup. Nggak nyangka cepat banget habis. Nggak jual. Kok beda sama yang kita bicarain sebelumnya? Sebenarnya aku juga mau habisin telurnya, tapi biar semua orang bisa mencicipi rasa telur rebus emasku. Dari hari ini, 1 orang cuma boleh beli 1 per hari. Abang ini, maaf, besok aja ya. Hahaha, adik ini punya karakter. Aku suka. Kalau gitu besok ketemu lagi. Telur rebus emas. Telur rebus emas, Rp2.000 per biji. Kamu ini memang bandel. Sekarang siapa yang mau beli telurmu? aku mau 1, aku mau 1, kasih aku juga 1. Terima kasih semuanya. Guo King Dazuang. Hari ini pulang cepat sekali. Lihat saja pasti tahu. Sudah habis, cepat sekali. Sebenarnya bisa lebih cepat. Ada bos besar mau bayar Rp10.000 untuk semua. Tapi dia malah tidak mau jual. Harus 1 orang 1 biji. Kamu bilang dia bodoh atau pintar ya? Iya Guo King. Jual Rp10.000 kan lebih untung. Bos besar beli semua memang bagus. Tapi yang lain tidak bisa beli dan coba. Acara hari ini jadi sia-sia. Kita mau buat nama kita terkenal. Oh, kamu ini pikirannya bagus. Tapi kenapa main kartu tidak pernah menang? Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara yang tidak-tidak. Kok rasanya Guo King jadi asing ya? Kamu anak bandel, ternyata di sini. Ikut aku pulang. Setiap hari sama si penjudi itu, bisa apa? Mama kamu tidak tahu. Guo King hebat sekali. Rp2.000 1 telur. Puluhan biji langsung habis. 2001 biji. Mama kamu cium. Wanginya. Ada bos besar mau bayar. Mama. Kamu apa kamu, jual telur bisa apa? Bukannya aku suruh kamu dekat-dekat sama Renjie. Minta dia kasih kamu kerjaan. Pergi kerja itu yang benar, jangan sama si penjudi itu. Setiap hari di sana nongkrong. Kamu bicara apa? Apa yang aku bilang salah, aku nasihati kamu. Lebih baik cepat-cepat tinggalkan si penjudi itu. Aku akan hubungkan kamu dengan Renjie. Kemak Muran dan KK on. Aku tidak perlu.
Itu tidak tahu terima kasih. Dazuang pulang. Hei, kamu mau pergi atau tidak? Mama, aku tahu urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Hei, terserah kamu. Nanti suatu hari kamu akan tahu siapa yang harus didengarkan. Wah, untung panci ini tidak rusak. Kalau tidak, repot. Dazuang, masalah besar. Maksudmu, sup yang dibuat dari daun dan kulit pohon itu lebih penting dari panci. Panci itu tidak ada artinya. Sup itu yang berharga. Daun dan kulit pohon itu sulit dicari ya. Hei, kemarin kamu dapat di mana? Tidak bisa coba lagi. Aku sedang berusaha. Kakak Dazuan, Xiao, kamu mau ke? Bahinggan. Bro, ini siang hari. Tidak bisa tahan sedikit. Ah, Hei, Xiao. sudah coba? Tidak bisa keluar. Kamu tidak bilang, daun dan kulit pohon itu keluar dari celanamu. Ah, itu tidak penting. Tadi siapa cewek itu? Wu Xiao, kamu lupa anak toko serba ada. Toko serba ada. Betul bro, toko serba ada. Pasti ada kulit pohon yang kamu mau. Ada sih. Tapi kita tidak punya uang. Uang jual telur. Diberikan ke Xiaolian untuk beli telur. Jadi kali ini kita harus pergi. Bro, itu melanggar hukum. Bisa. Tidak serius. Maksudnya bisa urus tanpa bayar. Oh, kamu mau gimana? Tentu saja dengan pesona dan ketampanan kakak. Ah, urusan ini tidak bisa diandalkan kamu. Diam saja. Ketampanan. Apa itu? Cewek cantik. Wah, langsung saja. Brengsek. Keluar. Hei, apa yang kamu lakukan? Dulu, banyak wanita yang mendekatiku. Kamu mau keluar atau tidak? Keluar ya keluar. Sob, penampilanmu itu berguna nggak sih? Kamu bilang? Wu Xiao si harimau betina itu. Pasti seumur hidup nggak ada yang mau. Hei, menurutku Xiao cukup imut. Gimana kalau aku coba? Sob, lihat ini cukup nggak? Ini. Wah, kalau nggak cukup. Xiao bilang bisa minta padanya kapan saja. Hehe. Kapan sih Xiao jadi buta? Gulking. Kenapa nggak main ke sini sama istri? Istri, aku kangen banget sama kamu. Ayo, masuklah, ngobrol dulu. Kakak ipar, aku masih ada urusan. Nanti saja. Pasti datang ya. Ah, Wah, kebetulan ya. Mau kemana? Abang Kun, aku cuma jalan-jalan. Wah kakak Liang, kamu jalan-jalan, kenapa nggak ajak aku? Wang Hua, kenapa kamu di sini? Tentu saja, untuk menunggumu. Kalian ternyata satu tim. Kalian mau apa sama aku, jangan takut. Kami mau menawarkan pekerjaan padamu. Abang Wan, di sana, apakah butuh pengemis? Ternyata kalian semua penculik. Wah Abang Wan, identitas kita ketahuan. Nggak apa-apa,
Katanya di sana, lebih baik kalau bisu. Lepaskan aku. Aku pasti akan membayar kalian. Jangan. Telur rebus spesial, terbatas 100 biji. Abang, ini punya kamu. Abang, telurnya sudah habis. Besok datang lebih awal ya. Sob, telurnya sudah habis. Bisa jual resepnya ke saya. Mau beli resepnya? Kamu pasti nggak tega jual. Bro, gue punya duit kok. Kasih angka aja. Ada di rumah nggak? Waduh. Guoking, akhirnya kamu datang juga. Aduh, ngomong baik-baik dong. Kalau Xiaolian tahu, nggak baik. Dia. Sekarang dia mungkin lagi kencan sama Wurenjie. Itu kejadian waktu itu. Kamu yang lakukan ya? Dia sendiri yang minta. Walaupun gue nggak tahu apa yang kamu lakukan, tapi terima kasih. Gue cuma mau kamu tahu perasaan gue. Asal kamu setuju, gue langsung bantu bayar hutang kalian, biar hidup kalian enak. Gue pikir-pikir dulu. Nggak usah khawatir, kalau nggak ada masalah. Kita bisa dapat uang cukup sebelum bayar hutang. Nggak perlu bantuan si cowok itu. Catania, Akira ini Chengwoking Jewel Teller. Lumayan Lawn Car. Iya, sesuai waktu yang disepakati. Mungkin bisa bayar 2 kali lipat. Enggak, dia nggak bisa. Hahaha. Asal hari ini bisa jual telur dengan lancar, uangnya bisa cukup. Nggak nyangka, beneran bisa dapat uang sebanyak ini. Sudah gue bilang, uang segitu buat gue gampang. Setelah bayar hutang, gue mau mikir. Gimana caranya pulang? Pulang kemana? Iya, pulang kemana ya? Kun, kenapa datang? Kan belum waktunya bayar hutang. Telurnya laku ya? Kalau setiap hari jual lebih banyak, uangnya bisa lunas. Setiap hari cuma jual sedikit-sedikit. Jangan-jangan kalian nipu gue. 3 telur Rp6. Tolong dipotong dari hutang. Ambil beberapa telur, masih minta uang gue. Apakah otakmu bermasalah? Chen-kun kamu. Kamu apa kamu? Aku sekarang butuh kamu, kembalikan uangnya. Kalau tidak bisa kembalikan, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Aku tidak akan biarkan kamu mengganggu Xiao lagi. Apa yang kamu katakan, aku tidak dengar jelas. Nak, pikir baik-baik. Apakah ada cara lain untuk mengembalikan uang? Apa yang terjadi? Kenapa ribut sekali? Aku hanya menagih hutang biasa saja. Tidak mau cari masalah, minggir sana. Kamu hanya mau uang kan? Aku yang bayar untuk mereka. Kamu lepaskan mereka. Baiklah, kamu yang bayar untuk mereka. Maka jumlahnya harus 2 kali lipat. Aku minta sedikit bunga, tidak berlebihan kan? Begini. 600. Apa 600? Kami hanya berhutang 120, walaupun 2 kali lipat tidak sampai 600 kan. Ini sedikit. Ya, 600. Sangkun, kamu gila uangnya. Aku sekarang mau 600. Ada uang, bayar. Tidak ada uang, minggir sana. Kamu. Xiao Lianjie pasti bisa bayar. Asal kamu setuju dengannya. Mama, sudah waktunya. Kamu masih bicara ini. Aku juga ingin yang terbaik untuk mereka. Lebih baik dari situasi sekarang kan. Aku sebenarnya bukan orang dari zaman ini. Sekarang tubuh ini adalah aku.
baru membuat Xiaolian sedikit berharap. Mungkin suatu hari nanti akan kembali. Biarkan Xiaolian menjauh dari Cheng Woking si pecandu judi, menikah dengan orang yang kaya dan mencintainya, mungkin lebih baik. Banyak bicara, bawa pergi. Di rumahmu susah bertindak. Tempat ini lumayan bagus. Pukul Mirka. Jangan kalian pukul, jangan pukul. Ah, berhenti, jangan pukul. Kalau berhenti. Berhenti, jangan berkelahi. Apakah jika aku mengembalikan 600-mu, kamu akan melepaskan Guo King? Tentu saja, semua orang tahu Sang Kun selalu menepati janji. Baik, aku mengerti. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Xiaolian. Xiaolian. Kamu. Uang yang mereka hutang, aku yang akan membayarnya. Nanti datanglah padaku. Wah, perkataan pemuda teladan. Aku harus percaya. Liu Zihao. Kamu pengecut, berikan nyawamu. Ah, Guo King, kamu baik-baik saja, Guo King. Anjing Hila, APA yang kamu lakukan. Teman, tenang. Mungkin kamu salah orang. Ini adalah pemuda teladan kota kita, Wu Renjie. Apa Wu Renjie? Dia adalah Liu Zihao, bahkan jika dia menjadi abu, aku akan mengenalinya. Teman, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Kamu sama sekali tidak ingin baik dengan Xiaolian. Wah. Benar-benar anjing yang tidak tahu terima kasih. Wu yang baik hati membayar hutangnya, masih ingin menggigit orang. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa datang ke zaman ini? Karena kalian bertiga, jika tidak, hari ini aku tidak akan di sini. Aku akan membunuh kalian. Hei, berhenti. Hahaha wah. Adik kecil, di sini cukup ramai. Hari ini aku tidak melihatmu menjual telur. Aku datang sendiri, si gendut, hari ini tidak ada telur. Pergi sana. Hei, berani melotot padaku. Mencari mati. Kak Kun, maafkan aku. Utang ini sudah dibayar. Penjudi sial, kamu beruntung. Ada Wu yang baik hati membersihkan kotoranmu. Saudara, berapa kamu hutang padanya? Awalnya hanya 120. Sekarang harus 600. Aduh, anak ini jago juga ya. Lebih jago dari aku cari uang. Kalau gitu, utangnya aku yang bayar. Ayo pergi. Xiaolian, aku juga ada urusan. Aku duluan ya. Gimana sih? Urusan kecil aja nggak bisa diselesaikan. Nanti kalau kakak datang, gimana kamu jelasin? Kakak Sura kita main sandiwara jadi pahlawan. Tadi awalnya kan lancar-lancar aja. Siapa tahu tiba-tiba ada orang gendut muncul. Ya? Kalau bukan karena kakak pesan khusus, urusan ini nggak boleh diketahui orang lain. Aku udah bunuh orang gendut itu. Om Kuan, terima kasih ya untuk kejadian tadi. Humph. Om Kuan, aku rasa kamu datang hari ini. Untuk formula itu ya. Hahaha, kamu ini. Aku semakin suka sama kamu. Sebenarnya sih. Karena bantuan Om Kuan hari ini. Formula itu aku kasih aja ke kamu. Tapi Tapi apa? aku rasa lebih baik aku jual ke kamu. Harganya sebaiknya 10.000. Guo King, maksud kamu apa sih? Iya, 10.000. Kayaknya terlalu banyak deh. Lanjutin.
Wah. Tapi 10.000 juga bukan jumlah kecil. Gak apa-apa, anggap aja. Aku ikut saham. Om Kuan, hati-hati di jalannya. Siapa tadi itu? MA, menurut kamu apa sih yang bisa dijual 10.000? Emas? Ngapain kamu tanya itu? Urusan Renjie dan Xiaolian, berhasil nggak? Nggak berhasil. Nggak mungkin, Renjie bilang. Kerjaan buat kamu udah disiapin, kapan aja bisa mulai. MA, aku nggak mau. Aku mau kerja sama Guo King. Dasar anak bandel, aku udah repot-repot. Minta kesempatan bagus buat kamu nggak mau. Kamu malah mau ikut sama si penjudi itu. Ayo ikut aku balik bungkus barang kita pergi. Bu sakit balik ya. Kamu lepas tangan. Tunggu kontrak ditandatangani. Nama penerima manfaat tulis nama kamu. Aku tidak. Guo King lebih baik tulis nama kamu. Aku jadi penjudi lagi seperti dulu Cheng Woking. Uang taruh di kamu lebih aman bukan? Tidak mungkin kamu tidak akan jadi seperti dulu lagi. Kamu sudah tidak butuh aku lagi. Dan di sana aku harus balik. Apa di sana? Tian kakak ipar di sana dia sebelumnya. Bukan membantu kita besar sekali. Nah aku ini pergi berterima kasih padanya. Bantu dia kerjakan sesuatu. Santai aja. Kakak ipar kamu di rumah kakak ipar. Guo King kamu brengsek. Kakak ipar bukan seperti yang kamu pikir. Aku tidak sengaja. Sudah kakak ipar bercanda sama kamu. Tidak usah bicara ini lagi. Kamu cari aku ada apa? Telur tidak cukup atau? Masalah telur sudah selesai. Aku ini khusus datang berterima kasih padamu. Sekalian lihat bisa bantu kamu kerjakan apa. Wah bagus sekali aku di sini. Tidak ada apa-apa yang bisa dikerjakan. Bagaimana kalau kamu bantu aku sisir rambut? Sisir rambut. Dulu suamiku sering sisir rambut aku. Kakak ipar orangnya baik sekali. Sayangnya ada kecelakaan. Guo King kamu pikir kakak iparmu benar-benar ada kecelakaan? Kakak iparmu dulu diperkenalkan pergi kerja. Pulangnya penuh luka kurus kering. Kamu bilang ini kecelakaan. Kakak ipar maksud kamu. Masalah kakak ipar ada hubungannya dengan pergi kerja. Aku hanya curiga tahun-tahun ini. Banyak juga yang pergi kerja. Walaupun tidak pernah terjadi kasus seperti suamiku, tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Orang-orang ini, semuanya direkomendasikan oleh Wu Renjie. Benar? Ersao. Aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas, untuk mengungkap kebenaran untuk RG. Terima kasih Guo King, kamu sangat baik. Tahun-tahun ini kalau tidak ada kamu, mungkin aku tidak akan bisa bertahan. Ai Xiaolian. Kamu kenapa? Aku marah. Aku dengar orang bilang, kamu di rumah Tian Ersao, sudah peluk-pelukan dengan orang lain. Ayo Xiaolian, bukan seperti yang kamu pikir. Aku sedang menghibur Ersao. Menghibur, perlu peluk sebegitu eratnya. Aku bisa bersumpah, kalau aku bohong sama kamu. Jangan sembarangan bersumpah. Ini Cheng Qiwaking. Dengar-dengar baru-baru ini, jual resep telur rebus. Untungnya lumayan banyak, ini Qin Xialian. Mungkin tertarik sama uangnya. Masih percaya sama dia. Semuanya palsu. Aku dengar dari itu, Dazuang keluarga kita bilang, ini Cheng Woking, ngapain ikut saham? Hasilnya dia tidak dapat sepeser pun. Resep bumbunya malah diambil orang. Mungkin dia ditipu orang. Benarkah? Aku dengar Dazuang keluargamu juga mau pergi kerja. Dazuang mau kerja di mana? Kamu mau suruh Dazuang pergi kerja? Itu Wu Renjie yang kasih tahu ya? Apa urusanmu, kalau bukan karena kalian berdua? Dazuang Kyargaku Tidak, perlu tunggu sampai Tidak boleh sekarang. pergi, Wu Renjie itu. Pasti tidak ada niat baik. Dazuang pergi pasti ada bahaya. Bahaya apa bahaya? Kamu punya bukti. Kamu cuma iri sama orang. Aku iri sama dia. Mukanya saja sudah tidak seperti orang baik.
Aku lihat kamu yang tidak seperti orang baik. Kamu pencuri, apa hakmu bicara tentang orang? Jangan-jangan karena dia suka sama istrimu. Kamu bikin rumor tentang dia. Hahaha, aku tidak seperti orang baik. Sudah, jangan bicara lagi, pulang. Ayo kamu ngapain? Jangan bilang ke nenek sihir itu. Dazuang pergi begitu, pasti ada bahaya. Lihat aja Yao kayak gitu, menurut lo dia bakal percaya apa yang lo bilang, lagi pula lo selalu bilang dia ada masalah. Tapi apa lo punya bukti? Enggak, tapi lihat aja anak itu mukanya. Pasti bukan orang baik dan si Chen Wan itu. Siapa anjing yang ngomongin gue? One girl, barang itu kemarin. Nggak bakal ada masalah kan? Masa sih ada masalah, lo tenang aja, siapin yang berikutnya. Tapi jaraknya terlalu dekat. Nggak bakal ketahuan orang. Lo tenang aja. Kalau ada masalah, gue yang tanggung. Turuin. Xiaolian, besok gue mungkin ke tempat bos itu. Bahas soal kontrak gimana nanda tanganinya. Mungkin pulangnya bakal malam. Harus besok. Sudah janjian. Lo ada acara besok. Besok ulang tahun gue. Ah, Lo lupa ya? gak mungkin lupa. Tapi ke tempat bos itu. Besok gak bisa diubah, kalau gitu gue pulang cepat. Siapin kejutan besar buat lo. Beneran. Cao Liang. Lo kenapa kok gue kira? Lo pinjam uang Zhang Kun terus kabur. Lo kenapa jadi bisu? Anak itu ngapain sih? Ngapain? Jangan cari masalah. Aduh. Gue inget Hu. Dulu dikenalin Wu Renjie buat kerja. Tapi sekarang, dia malah sama Cao Liang yang hilang setelah dikejar utang sama Zhang Kun. Bareng. Nah sekarang jelas. Jin Feng, gue nggak bohong. Hu sekarang dalam bahaya. Chung Woking, gue kasih tahu. Hu kita sekarang kerja di selatan. Hidupnya enak kok. Lihat aja kertas ini. Ini diberikan langsung oleh Cao Liang kepadaku. Renjie, kamu datang. Kamu datang tepat waktu, bantu aku lihat, apa yang tertulis di kertas ini. Jin Feng, kertas ini tidak boleh kamu berikan padanya. Renjie, apa yang tertulis di sini? Jin Feng, yang tertulis di sini adalah Hu sedang menulis. Benarkah? Guoking bilang dia bertemu Cao Liang di kota sebelah. Ini diberikan oleh Cao Liang. Jin Feng, ini tidak mungkin. Hu sedang bekerja di luar kota. Lihat, ini gaji dan surat yang dia kirim. Lalu kertas ini. Jin Feng, kertas ini pasti palsu. Kalau memang benar, mengapa dia mengirim gaji dan surat padamu? Kamu setuju kan? Aduh Jin Feng, aku benar-benar tidak berbohong Hu dia. Cepat pergi dari sini. Kamu pergi atau tidak? Guoking, kamu sudah kembali. Ada apa? Apa ada masalah dengan bos kaya itu? Tidak, semuanya lancar. Baguslah, cepat cuci tangan. Siap makan. Sial, aku lupa membeli hadiah. Bagaimana ini? Melamun ya, lupa beli hadiah kan? Aku kira kamu akan mengeluarkan sesuatu yang aneh lagi dari saku. Iya, aku hampir lupa ada hal ini. Benar ada sesuatu. Semoga Tuhan memberkati, keluarkan yang lebih baik. Handphone? Tidak menyangka kamu benar-benar mengeluarkan benda aneh. Guoking, apa ini? Ini telepon yang kita gunakan. Lihat ini.
Meskipun sekarang tidak bisa menelepon, tapi masih banyak tempat yang menyenangkan. Contohnya, lihat. Ini aku. Benar, dan juga bisa merekam. Apa yang kamu katakan? Sudah berapa kali aku bilang, jangan jual barang dekat. Jangan jual barang dekat. Kalian malah. Bisnis sudah sampai ke kota sebelah. Maaf, Kak. Kami tidak akan berani lagi. Sepertinya kamu benar-benar ingin menggantikan aku. Ya. Kak, jangan marah dulu. Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Bom yang kamu tanam sendiri. Entah kamu yang menginjak atau aku yang menggali. Bersihkan semuanya. Kalau tidak, Aku tahu, aku tahu. Suruh pembeli menyembunyikan barangnya dulu. Tunggu sampai suasana tenang. Bos bilang kamu harus membersihkan semuanya. Dia warangi itu siapa? Nanti kalau aku sudah besar. Yang pertama aku potong dia. Aku perlu bicara dengan Dazuang. Dazuang sedang sibuk packing. Hari ini dia mau pergi kerja. Tidak ada waktu untukmu. Pergi sana. Aduh, Yao, Dazuang benar-benar tidak bisa pergi kerja. Aku melakukan ini semua untuk Dazuang. Bibi Yao, biarkan aku masuk. Bajingan. Macan betina. Kamu panggil aku apa? Kamu datang cari Dazuang. Terus kenapa? Bajingan. Kamu mau apa? Hatiku hanya untuk Kak Dazuang. Kalau kamu benar-benar suka Dazuang, dengarkan aku sampai selesai. Temanku benar-benar melarangku pergi. Tidak. Dia menyuruhmu pergi. Apa? Dia bilang apa lagi? Dia melihat Sang Kun lalu diam-diam mengikuti. Kamu yakin? 100% yakin. Bagus, kalau bisnis ini berhasil. Warangi siapa? Di hadapanku dia cuma angin lalu. Hahaha. Kamu tahu harus bagaimana. Kalau kamu berani memberitahu. Aku potong lidahmu. Tidak berani, Kakwan, tidak berani. Kerjakan dengan baik. Persetan denganmu, tidak melapor. Apa kita harus menunggu sampai terjadi masalah lagi? Tampaknya konflik di antara mereka cukup besar ya. Guoking, kenapa kamu masih di sini? Ada masalah di rumah. Apa yang terjadi? Jin Feng datang dengan beberapa orang untuk membuat keributan. Mereka sudah mulai berkelahi. bagaimana dengan tugas yang kuserahkan padamu? Jin Feng ini benar-benar bodoh. Aku hanya mengarang beberapa kalimat. Dia sekarang membawa sekelompok orang. Untuk mengcari masalah dengan Cheng. Kerja bagus. Aku harus melihat keributan ini. Hei Jin Feng, Guoking benar-benar tidak di rumah. Dia sudah pergi sejak pagi. Qin Xialian, apa kalian berdua tidak tahu berterima kasih? Dulu saat kalian susah, aku banyak membantu. Aku tahu. Aku selalu tahu. Jadi keluarga kami selalu bersyukur padamu. Bersyukur? Kalian malah menyebarkan rumor tentang keluarga Hu di luar sana sebagai penulis. Begitukah cara kalian berterima kasih padaku? Jin Feng, pasti ada kesalahpahaman di sini. Guoking, dia pasti tidak akan bicara sembarangan. Ini masih Jin Feng. Apa kamu benar-benar ingin keluarga Hu menjadi penulis? Jin Feng, jangan marah. Kamu sudah tidak sehat. Hei, tidak sehat. Jadi mudah ditindas ya? Panggil Cheng Woking keluar. Cepat panggil dia. Panggil dia keluar. Berhenti. Jin Feng, kenapa kamu begitu impulsif? Bicara baik-baik. Lepaskan Xiaolian dulu. Kakak Renjie, mereka bilang Hu sedang menjadi penulis. Dan bilang kamu berbohong. Kamu bilang, bukan ini namanya menindas orang baik. Aku tahu kamu marah, tapi ada sebab ada akibat. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaolian. Kalau kamu mau cari dia saja.
Akhirnya kamu kembali. Pukul dia, lihat dia masih berani menindas orang baik atau tidak. Jin Feng, bicara baik-baik ya. Hei, berhenti, jangan pukul lagi. Wu Renjie. Lari sekarang, aku lihat kamu mau lari kemana. Berhenti. Ersao, minggirlah. Chung Woking ini pantas dipukul. Selama aku ada di sini kalian jangan harap bisa menyentuhnya. Kalau begitu jangan salahkan aku pukul dia. Sudah cukup. Hidup ini sudah cukup buatku. Xiao Lian. Chang Woking, aku kira sekarang kamu sudah bisa benar-benar mencari nafkah untuk keluarga. Tapi kamu hanya menghasilkan sedikit uang dan kamu mulai membuat masalah di mana-mana. Aku benar-benar salah menilai kamu. Xiao Lian, kamu salah paham Guoking dia. Kamu diam, aku sedang berbicara dengannya. Setelah membuat masalah aku yang menderita di rumah, kamu malah baik-baik saja seharian di luar bermain-main dengan wanita ini. Bukan seperti yang kamu pikirkan kami. Kamu diam, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Cheng Woking, kita cerai saja. Xiao Lian, aku tidak bisa hidup tanpamu. Xiao Lian, jangan pergi. Tidakkah kamu mendengar apa yang Xiao Lian katakan padamu? Ayo kita pergi. Baik, kita pulang. Aduh, sepertinya tugasku sudah selesai. Aduh, tidak baik, ada masalah. Mobil yang mengantar mereka hilang. Orangnya juga hilang. Apa itu mobil dakwang mereka? Aduh anakku. Bagaimana ini? Xiao Lian, aku masih ada urusan. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumahku dulu menungguku? Aku akan segera kembali. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu sebaiknya menjelaskan dengan jelas padaku. Bos, bagaimana aku tahu soal ini? Pengiriman barang semuanya Zhang Kun yang mengurus. Zhang Kun. Zhang Kun sudah kecelakaan dan hilang Chen Wan. Aku tahu semua soalmu dengan jelas. Mau bekerja sendiri dan mengalahkan aku ya? Apakah kamu punya kemampuan itu? Apakah aku punya kemampuan ini? Kamu akan segera tahu. Nanti kamu tunggu saja. Perluta dan Jilet Sepatuku. Udah lama ikut gue. Kenapa lu masih aja bodoh gini? Kerjaan lu itu jelas-jelas ada masalah. Nggak kelihatannya. Lu bilang ada masalah, ya ada masalah. Lu pikir lu siapa? Nanti aja lu jilat sepatu gue. Guoking, makan dong. Kalau lu terus begini, tubuh lu nggak bakal kuat. Guoking, bro. Kalian ngobrol aja, gue duluan ya. Udah bangun, sampai kapan mau pura-pura? Gue pura-pura apa? Gue beneran sedih tahu. Ya susah ditebak hidup ini. Oh ya bro. Chen Wan itu baru aja hubungi gue. Bilang mau transaksi lebih cepat. Bro, gimana nih? Ya. Jalankan aja rencananya, ajak dia keluar. Terus tangkep, asal dia ngomong semua masalahnya, Wu Renjie. Dia udah tamat. Aishan. Itu kotak hitam apa? Oh, gue lihat ada pantulan. Jadi gue pakai buat kaca. Cuma hiasan doang. Hitam tapi bisa memantulkan cahaya. Oh, cuma sedikit aja pantulannya. Ayo pergi. Ersao, lu ngapain? Ersao. Wu Renjie nggak usah pura-pura baik.
Lu itu apa? Gue tahu semua. Lu. Si Olian walking sekarang tiap hari. Nggak makan cuma tidur, gini terus bisa bahaya. Dia jadi apa? Nggak ada urusannya sama gue. Kan lu suka sama dia? Ya lu aja yang jagain. Renji, ayo kita pergi. Mungkin gue nggak seharusnya terus di sini. Maaf Gulking. Masuk aja, bos kita ada di dalam. Lu yakin di sini? Masa enggak? Beneran Wurenjie? Si dia itu bener. Transaksi ini ada masalah. Kalian siapa? Berani menipu saya. Saya tidak bisa melihatnya. Kamu masih punya otak sedikit. Tangkap dia, cepat kejar, jangan biarkan dia kabur. Wah, belum mati juga. Ruangan ini baunya sangat menyengat. Saya kira kamu mati kelaparan di rumah. Wurenjie, kamu datang kemari untuk apa? Dengar istrimu sudah tiada. Tidak makan, tidak minum. Datang untuk lihat kamu mati atau belum. Bagaimana kabar Xiao Lian? Jangan khawatir. Sebelum saya bosan, dia akan hidup dengan baik. Setelah saya bosan, barang seperti dia mungkin bisa dijual dengan harga bagus. Wurenjie, kamu binatang. Hei, jangan teriak-teriak. Semua ini saya tahu. Binatang kan, bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Sejak masuk ke bisnis ini, saya sudah bosan mendengarnya. Justru orang-orang yang mencaci saya. Saya anggap sebagai binatang babi dan anjing. Dijual dengan harga bagus. Hari ini, kamu datang khusus untuk bilang, kamu ini apa? Kamu juga tahu, di bisnis ini, paling takut kalau diketahui orang lain karena kamu sudah tahu. Maka hari ini, saya akan mengantarmu, jalan terakhir. Mau nyawa saya? Tergantung kamu punya kemampuan atau tidak, Xiao Lian. Saya pergi. Berhenti Chung Woking, kamu mau apa? Ini kamu yang panggil. Bunu kamu, mana berani. Saya akan menyiksamu perlahan-lahan. Akhirnya membuatmu hancur reputasinya. Hidup lebih buruk dari mati. Untung kamu datang Buyao. Kalau tidak cengoking dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Buyao, hari ini saya datang untuk bantu Xiao Lian ambil barang-barangnya. Tapi cengoking, dia malah minta uang dari saya. Dia bilang dia sudah merawat Xiao Lian selama ini. Kalau tidak dikasih uang, dia tidak mau cerai dengan Xiao Lian. Lalu kenapa kalian bisa berantem? Aku pikir ini kayak jual istri. Cengoking ini bukan pertama kali melakukan hal seperti ini. Aku tidak mau kasih uang. Dia langsung main tangan. Bagus, dasar pecandu judi sialan. Setiap hari cuma mikir jual istri, kamu tidak pantas hidup. Di dunia ini, cepat pergi dari desa ini. Wurenjie. Apa kamu berharap aku akan bilang begitu? Bibiao, maksudmu apa? Aku tidak ngerti. Sekarang ngerti belum? Dazuang, kamu baik-baik saja. Syukurlah. Pura-pura terus. Pura-pura apa, Dajwang. Aku tidak paham omonganmu. Zangungjia. Dia kenapa? Bilang keras-keras. Biar orang ini ingat-ingat. Kalau tidak jelas, aku yang tanya. Kamu biasanya ngapain aja? Menagih utang. Kenapa orang-orang itu bisa berutang? Karena Chen Wan menyuruh mereka untuk berjudi. Kalau tidak bisa bayar utang gimana? Chen Wan bilang, cari kesempatan untuk jual mereka. Kesempatan apa? Cepet bilang. Waktu mereka pergi kerja di luar. Wurenjie, kamu masih mau ngomong apa?
Ini ada hubungannya apa dengan aku? Bukan Chunwan yang suruh dia lakukan ini. Aku juga dulu pergi kerja di luar. Kenapa bisa sampai di tangan Zhang Kun? Kamu tidak sadar. Kalau tidak ada yang selamatkan, aku tidak tahu sekarang ada di mana. Aku mana tahu. Aku yang ngurusin kerjaan. Chen Wan yang jemput kalian. Kalian harusnya cari Chen Wan. Kamu pikir aku tidak tangkap Chen Wan? Kalau kamu sudah tangkap, suruh dia keluar. Aku mau hadap-hadapan sama dia. Om Chen Wan mana? Maaf bro. Abang aku kasih dia kabur. Sekarang gimana dong? Kalau tidak bisa membuktikan bahwa saya terlibat dalam hal ini, saya pamit dulu. Xiaolian, kamu datang menjemput saya. Ayo kita pulang. Saya punya bukti bahwa kamu dan Chen Wan bekerja sama. Kamu ngomong sembarangan. Kamu pegang kotak hitam ini. Bisa buktikan apa? Zhang Kuan. Kalau ada masalah pasti Zhang Kun. Zhang Kun sudah tidak ada Chen Wan. Saya tahu betul urusanmu. Mau kerja sendiri. Kamu punya kemampuan itu. Bagaimana kotak hitam ini bisa ada suara? Tidak. Kotak tidak mungkin ada suara. Ini palsu-palsu. Siapa bilang cuma suara? Ada gambarnya juga. Tidak mungkin. Barang kecil Xiao-Xiao ini, bagaimana bisa seperti Kamera film. Wah, ternyata ada. Xiaolian, barangmu ini hebat sekali. Di mana kamu dapatkan? Ini hadiah dari suamiku Guo Qing saat ulang tahunku. Hanya ada satu di seluruh dunia. Jangan-jangan Xiaolian. Kamu melakukan ini karena Wu Renjie. Memangnya kenapa? Xiaolian aku. Kalian mau apa? Ini. Ini semua Chengwoking. Dan Qin Xiaolian yang menjebakku. Menjebakmu Wu Renjie. Sudah sampai sejauh ini, kamu masih mau membohongi semua orang. Jin Feng, kamu harus percaya padaku. Hu seperti adik kandangku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Hu kan masih mengirim uang dan surat ke rumah. Kalau aku menjualnya, bagaimana mungkin ada uang dan surat? Ada harapan? Perempuan ini paling mudah dibohongi. Asal ada satu orang yang percaya padaku, nanti akan lebih mudah. Percaya padamu. Aku percaya omong kosongmu. Hu sekarang masih berbaring di rumah. Kamu bilang Hu baik-baik saja. Sungguh, kamu harus percaya padaku. Jin Feng, jangan pukul lagi. Nanti bisa ada korban jiwa. Ya benar. Kata saudara Dazuang benar. Kalau dipukul lagi, aku bisa mati. Matilah kau. Brengsek. Jin Feng, jaga kesehatanmu ya. Hu masih butuh perawatanmu. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak mau melepaskan bajingan ini. Jin Feng, tenang saja. Silakan pada kakak Dazuang. Aku pasti akan membuatnya jadi Wu. Jangan sok akrab, masih panggil kakak Dazuang. Jin Feng kan istri kakakmu. Mengurus orang seperti ini pasti tidak akan ketinggalan aku. Om Kuan, tahukah kau kemana Chen Wan lari? Aku hanya tahu dia lari ke utara desa. Tapi kemana tepatnya, aku tidak tahu. Guo Qing, kenapa Ersao tidak ada? Aku masih ingin minta maaf sama Ersao. Ersao, tidak baik. Ersao dalam bahaya. Ersao. Guo Qing, ini tulisannya apa ya? Chen Wan ini benar-benar pantas mati. Lalu Guo Qing sekarang bagaimana? Ersao tidak apa-apa kan? Jangan panik, kau cari Dazuang dan Om Kuan dulu. Bawa orang ke sana, aku akan menyelamatkan Ersao. Tidak bisa, kau pergi sendirian terlalu berbahaya. Aku ikut denganmu. Sudah tidak ada waktu lagi.
Ersao. Guoking. Chahenwan. Lepaskan Ersao, kalau berani serang aku saja. Jangan buru-buru. Akan tiba giliranmu. Chenwan, lepaskan Tian Ersao. Aku bisa membiarkanmu dan Wang Huahua pergi jauh bersama. Hua. Ya, dia sekarang ada di tangan kami. Asal kau melepaskan Ersao, aku akan membiarkan kalian pergi. Oh, begitu ya? Lalu dia. Apakah ada di belakangku ya? Da Zuang. Haha kalian berdua. Terlalu bodoh. Sujud di hadapanku. Sujud. Di dalam kantongmu ada apa? Keluarkan. Apa itu? Kok rasanya mirip banget? Benar juga hahaha. Eguaching bro. Jangon Tegang. Kenapa mainan si sial-sial? Bicara baik-baik dong. Masak si palsu banget nggak ketahuan. Oke. Chengguan mati. Aku sekarang milikmu. Kena tipu sama aku. Haha. Nomong APA. Jangan-jangan kamu ketakutan sampai bego. Kamu. Bunuh dia. Guoking. Jangan mendekat. Haha hari ini. Aku mau bunuh kamu di depan cewekmu. Bunuh kamu. Guoking jangan. Hey. Ku. Diam aja apa ayo serang. Seumur hidup kalian yang kena tipu. Mainan seru nggak? Mainan hahaha. Mainan. Bawa pergi. Guoking kamu nggak apa-apa kan? Kalian sudah baikan ya? Xiaolian dari awal cuma pura-pura. Biarpun dari Wurenji. Dapat bukti kejahatannya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku juga baru tahu. Ersao maaf. Aku sebelumnya marah nggak benar. Aku nggak marah. Kalian berdua bersama itu bagus banget. Bro lain kali biar aku yang jadi pahlawan. Aduh Dazuang hidungmu kenapa berdarah? Darah. Eh. Guoking. Sekarang hidup kita juga udah membaik. Orang jahat di desa juga udah ditangkap. Sekarang juga nggak ada yang ganggu kita. Kapan kita mau punya anak ya? Apa aku benar-benar bisa? Kamu suamiku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tapi sebenarnya, aku bukan Cheng Woking yang asli. Tapi. Kalau gitu, kita lakukan sekarang juga. Segitu buru-burunya. Xiaolian, kamu cantik sekali. Hahaha. Chang Yu.
Ah, Guoking, bangun dong. Xiao Lian. Chang Bos. Xiao Lian. Chang Bos, kamu sudah bangun. Chang Bos, saya Chen Xilian dari perusahaan mitra Anda. Mari kita saling mengenal. Chen Xilian. Chang Bos, masalah perusahaan Anda sudah selesai. Liu Zihao bekerja sama dengan Chen Wanfu dan Xiao Duoduo. Kasus penggelapan aset perusahaan sudah terungkap. Apa aku benar-benar sudah kembali? Tidak tahu. Bagaimana kabar Xiao Lian setelah itu? Apakah Cheng Woking akan kembali jadi penjudi? Kehidupan mereka. Chang Bos, kalau tidak ada masalah, saya duluan ya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau mau berterima kasih, terima kasih saja ke ayahku. Dia yang menyuruhku datang. Ayahku pemilik grup holding. Bos Cheng Woking. Chen Xilian. Ah. Bagaimana kabar ibumu? Ibuku. Ibuku sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi ayahku menyuruhku memberitahumu. Ibuku selalu hidup dengan baik. Baguslah. Ada satu hal lagi, tolong bantu aku. Kamu lihat, cantik begini masih nyiap berjalan. Sayang ya hehe iya. Kenapa dia nggak kerja di spa gitu ya? Pijat refleksi 398. Pencuri. Aduh, lain kali jangan mencuri baksoku lagi. Mengirimmu ke kantor polisi. Pencuri bau pergi. Kakak baik-baik saja. Berikan aku sesuatu untuk dimakan. Aku ketua kelompok. Aku bisa membuatmu menjadi kakak manajer umum. Kakak laki-laki. Oh.